Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Ibu Desi Heltina STMT. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan presentasi tentang review jurnal absorpsi logam ZN. Video kali ini memenuhi ujian akhir semester mata kuliah absorpsi dan penukaran ion dengan dosen pengampu adalah Ibu Dr. Desi Heltina STMT. Perkenalkan, nama saya Vito Oktarendi MK dengan NIM 2107112372. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bab 1 tentang latar belakang, bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang pembahasan, serta bab 4 tentang kesimpulan dan saran. Dengan pesatnya perkembangan industri modern akan membuat dampak negatif bagi pencemaran lingkungan. Lingkungan telah menghadapi kontaminasi limbah yang banyak seiring dengan berjalannya waktu. Limbah logam termasuk limbah yang sangat berbahaya dan beracun. Melepaskan air limbah industri ke lingkungan menghasilkan kontaminasi tanah dan air tanah. Meskipun dalam konsentrasi yang rendah, dapat menjadi berbahaya. Limbah logam berat mampu membawa efek toksik pada manusia, hewan, dan tumbuhan di lingkungan, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Unsur limbah logam berat biasanya terlarut ataupun tersuspensi, serta terdapat dalam bentuk ikatan ionik. Contoh limbah logam berat yang esensial adalah Zn. Logam berat Zn adalah salah satu logam berat yang dibutuhkan hampir semua organisme dalam jumlah cukup yang sedikit. Namun, jika jumlah logam Zn dalam perairan melebihi batas ambang yang ditentukan, maka akan membahayakan bagi kehidupan organisme dan bersifat toksik atau beracun. Adsorpsi menjadi metode utama untuk pengendalian pencemaran logam air karena biayanya yang rendah dan pengoperasian yang mudah, serta tidak mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Adsorpsi adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuatnya masuk bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Keduanya sering muncul bersamaan dengan suatu proses, maka ada yang menyebutnya dengan sorpsi. Pada adsorpsi, ada yang disebut adsorben dan adsorbat. Adsorben adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori, sehingga proses adsorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Pada umumnya, pori-pori yang terdapat di adsorben biasanya sangat kecil, sehingga luas permukaan dalam menjadi lebih besar daripada permukaan luar. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih berat daripada molekul lainnya. Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori, sehingga proses adsorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Pada umumnya, pori-pori yang terdapat di adsorben biasanya sangat kecil, sehingga luas permukaan dalam menjadi lebih besar daripada permukaan luar. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas yang menyebabkan sebagian molekul melekat pada permukaan tersebut lebih berat daripada molekul lainnya. Proses adsorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cair dikontakkan dengan molekul-molekul adsorbat, sehingga di dalamnya terjadi gaya kohesif atau gaya hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material. Gaya-gaya yang tidak seimbang menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul pada permukaan solid atau fluida. Molekul fluida yang diserap tetapi tidak terakumulasi atau melekat ke permukaan adsorben disebut adsorptif, sedangkan yang terakumulasi atau melekat disebut adsorbat.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama adalah agitasi. Agitasi adalah keadaan bergolak atau bisa disebut turbulen. Laju proses absorpsi dikendalikan oleh difusi lapisan dan difusi pori, tergantung pada keadaan larutan, tenang, atau bergolak. Yang kedua, karakteristik adsorben. Karakteristik adsorben mempengaruhi laju absorpsi, yaitu ukuran dan luas permukaan partikel. Semakin kecil adsorben, maka laju absorpsi semakin besar. Sementara semakin luas permukaan adsorben, maka jumlah partikel adsorban yang diserap akan semakin banyak. Ketiga, kelarutan adsorbat. Proses adsorpsi terjadi saat adsorbat terpisah dari larutan dan menempel di permukaan adsorban. Partikel adsorbat yang terlarut memiliki afinitas yang kuat. Tetapi ada pengecualian, beberapa senyawa yang sedikit larut sulit untuk diserap. Sedangkan ada beberapa senyawa yang sangat larut namun mudah untuk diserap. Yang keempat adalah ukuran pori adsorban. Ukuran pori adsorban merupakan salah satu faktor penting dalam proses adsorpsi, karena senyawa adsorbat harus dimasuk ke dalam pori adsorban. Proses adsorpsi akan lancar apabila ukuran pori dari adsorban cukup besar untuk dapat memasukkan adsorbat ke dalam pori adsorban. Kebanyakan air limbah mengandung berbagai ukuran pori adsorbat. Keadaan ini dapat merugikan karena partikel yang lebih besar akan menghalangi partikel kecil untuk dapat masuk ke dalam pori adsorban. Akan tetapi, gerakan konstan dari partikel adsorbat dapat mencegah terjadinya penyumbatan. Gerakan partikel kecil yang cepat membuat partikel adsorbat yang lebih kecil akan terdifusi lebih cepat ke dalam pori. Yang kelima adalah pH. pH memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat proses adsorpsi. Disebabkan ion hidrogen dapat menjerap dengan kuat. Selain itu, pH juga dapat mempengaruhi ionisasi. Senyawa organik asam lebih mudah diabsorpsi daripada suasana pH rendah, sedangkan senyawa organik basa lebih mudah diabsorpsi pada suasana pH tinggi. Nilai optimum pH bisa ditentukan dengan melakukan pengujian di laboratorium. Yang keenam adalah temperatur. Temperatur dapat mempengaruhi laju absorpsi. Laju absorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur. Begitu pula sebaliknya. Proses absorpsi merupakan proses eksotermik, maka derajat absorpsi akan meningkat saat temperatur rendah dan turun pada temperatur tinggi. Yang ketujuh adalah waktu kontak. Waktu kontak mempengaruhi banyaknya adsorbat yang terserap, disebabkan perbedaan kemampuan adsorben dalam menyerap adsorbat berbeda-beda. Kondisi equilibrium atau kesetimbangan akan dicapai pada waktu yang tidak lebih dari 150 menit. Setelah waktu itu, jumlah adsorbat yang terserap tidak signifikan berubah terhadap waktu. Biosorpsi merupakan kemampuan material biologi untuk mengakumulasikan logam berat. Proses biosorpsi ini dapat terjadi karena adanya material biologi yang disebut biosorban dan adanya larutan yang mengandung logam berat, sehingga mudah terikat pada biosorban. Mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi, jamur, dan daun tumbuhan dapat digunakan sebagai biosorban untuk menyerap logam berat dari hasil buangan industri. Hasil-hasil penelitian tentang biosorpsi logam berat menunjukkan kapasitas pengikatan dari biomasa tertentu sebanding dengan resen penukar kation sintetik komersil. Proses biosorpsi terjadi ketika ion logam berat mengikat dinding sel dengan cara yang berbeda. Pertama, menurunkan ion, di mana ion monovalen dan divalen seperti Na, Mg, dan Ca pada dinding sel digantikan oleh ion-ion logam berat. Dan kedua adalah formasi kompleks antara ion-ion logam berat dengan gugus fungsional seperti karbonil, amino, tiol, hidroksil, fosfat, dan hidroksil karbonil yang berada pada dinding sel. Seng atau Zn merupakan unsur umum di alam yang termasuk ke dalam golongan unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Seng juga dimanfaatkan bagi industri dalam tahapan oksidasi peralatan elektronik, kosmetik, pembuatan zat warna dan cat, industri karet, dan industri obat salep. Peningkatan kegiatan industri yang memanfaatkan Seng atau Zn ini dalam kegiatan produksinya secara signifikan menyebabkan peningkatan emisi yang dihasilkan. Distribusi dan transportasi Seng
yang berada di air, tanah, dan endapan dipengaruhi oleh spesifikasi seng dan karakteristik lingkungan yang tercemar. Absorpsi Zn dengan absorben kulit jagung. Pada dasarnya, proses pembuatan karbon aktif terdiri dari dua tahapan, yaitu karbonisasi dan aktivasi baik secara kimia maupun fisika. Karbonisasi merupakan proses pirolisis atau pembakaran tidak sempurna dari bahan dasar yang digunakan tanpa adanya udara, biasanya menggunakan temperatur 300 hingga 900 derajat Celcius. Penggunaan material absorpsi yang dikategorikan low cost, seperti biomaterial, dewasa ini mendapat perhatian lebih dari para peneliti. Salah satu keuntungan menggunakan biomaterial sebagai absorben adalah mudah diregenerasi. Proses aktivasi digunakan untuk meningkatkan kapasitas absorpsi dari adsorban. Logam berat seperti seng dapat bereaksi dengan asam, basa, dan senyawa non-logam. Logam seng di alam tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk terikat dengan unsur lain berupa mineral. Mineral yang mengandung Zn di alam bebas antara lain kalamin, franklinite, smithsonite, willenite, dan zincite. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan, sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya absorpsi. Hasil studi menyatakan bahwa material-material mengandung selulosa dapat digunakan untuk mengolah limbah logam berat. Absorpsi logam terjadi melalui interaksi pembentukan kompleks, biasanya terjadi pada permukaan padatan yang kaya akan gugus fungsional seperti OH, NH, SH, dan COH. Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan nilai guna kulit jagung yang mengandung selulosa, maka dimanfaatkan kulit jagung sebagai bahan dasar pembuatan karbon menjadi absorben yang diaktifasi dengan NaOH untuk mengurangi kandungan logam berat Zn yang ada dalam larutan ZnSO4. Kapasitas absorpsi dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu Qe sama dengan Ci kurang Ce per M dikali V, di mana Ci itu adalah konsentrasi awal Zn, Ce itu adalah konsentrasi akhir Zn, Qe adalah Zn yang terabsorpsi oleh absorben, dan V adalah total volume larutan. Sedangkan M adalah dosis absorben yang digunakan. Absorpsi logam berat Zn menggunakan absorben kulit jagung paling tinggi didapatkan persentasenya sebesar 93%. Semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka semakin tinggi penurunan kadar Zn. Semakin banyak absorben yang digunakan, maka semakin turun kemampuan penjerapan terhadap kadar logam berat. PCC atau Precipitated Calcium Carbonate adalah produk pengolahan batu kapur melalui serangkaian reaksi kimia. Secara teknis, PCC memiliki keistimewaan seperti ukuran partikel yang kecil, pori-pori permukaannya besar dan homogen, sehingga PCC merupakan material yang baik sebagai absorben. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwasanya pada kondisi optimum, PCC dapat mengabsorpsi logam berat Zn dengan persentase tertinggi, yaitu 99,058%. Absorpsi Zn dengan absorben karbon aktif dari batu bara peringkat rendah. Batu bara peringkat rendah merupakan batu bara yang keberadaannya sangat berlimpah di Indonesia, dengan nilai cadangan mencapai 60%. Batu bara jenis ini memiliki kadar air yang tinggi, kadar abu tinggi, dan nilai kalor yang rendah, sehingga tidak ideal jika dimanfaatkan untuk produksi energi. Karena sifat reaktivitasnya yang tinggi, menyebabkan batu bara memiliki kemudahan dalam pengaturan struktur dan pembentukan pori. Hal ini mengakibatkan batu bara sangat cocok dijadikan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Dari penelitian telah dilakukan, didapatkan nilai tertinggi untuk absorpsi logam berat Zn menggunakan karbon aktif batu bara sebagai absorben sebesar 81%. Absorpsi Zn dengan absorben serbuk kulit buah sukun. Proses absorpsi logam oleh biosorben dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu kontak, konsentrasi awal adsorbat, dan pH. Metode absorpsi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pengolahan relatif yang sederhana dan efisiensinya yang tinggi, efektif, serta tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Kulit buah sukun memiliki banyak kandungan kimia seperti hidrokoloid, polisakarida, saponin, polifenol, asam hidrosianat, asetikolin, tanin, riboflavin, flavonoid, dan selulosa. Kulit buah sukun mengandung selulosa dengan kadar 17,59%.
Selulosa merupakan polisakarida yang mengandung gugus OH, sehingga dapat digunakan sebagai adsorben. Serbuk kulit buah sukun bisa diproses dan dikonversi menjadi adsorben, karena memiliki luas permukaan yang besar, memiliki potensi yang besar untuk menyerap kontaminan berbahaya seperti logam berat. Keuntungan menggunakan adsorben alami pada proses absorpsi adalah mudah tersedia, biayanya yang rendah, serta kesederhanaan untuk digunakan dan ramah lingkungan. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwasanya pada kondisi optimum, serbuk kulit buah sukun dapat mengabsorpsi logam berat Zn dengan presentase tertinggi yaitu 94,29%. Yang terakhir adalah absorpsi Zn dengan adsorben komposit kaolin. Salah satu material yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar logam berat pada air adalah Fe3O4. Fe3O4 telah terbukti mempunyai daya absorpsi yang tinggi terhadap logam Pb, Cu, Hg, dan Cd pada dalam air. Fe3O4 mempunyai keunggulan diantaranya ukuran yang kecil, biokompatibilitas, toksisitas yang rendah, superparamagnetik, sifat magnet dengan tingkat removal tinggi terhadap kontaminan, efisiensi absorpsi yang tinggi, cepat dan mudah memisahkan adsorben dari larutan melalui medan magnet. Namun, di satu sisi, Fe3O4 memiliki kelemahan antara lain tidak stabil dalam kondisi asam, mudah teroksidasi, dan mudah mengalami agregasi, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu komposit. Salah satu komposit yang dimanfaatkan untuk mengikat Fe3O4 adalah kaolin yang bertujuan untuk Fe3O4 tidak mudah teroksidasi, tetap stabil, dan tidak membentuk agregat. Kaolin merupakan material berpori, stabil secara kimia maupun mekanik, dan kapasitas tukar kation yang tinggi. Sebelumnya, penelitian mengenai absorpsi logam berat yang memanfaatkan kaolin sebagai adsorben telah banyak dilakukan. Kaolin mampu mengabsorpsi berbagai logam berat seperti Mn, Co, Ni, Cu, As, Cd, Cr, Zn, dan Pb. Dari penelitian telah dilakukan, didapatkan bahwasanya pada kondisi optimum, adsorben komposit kaolin dapat mengabsorpsi logam berat Zn dengan persentase tertinggi yaitu 99,25%. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari paparan materi tadi adalah absorpsi merupakan proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Yang kedua adalah adsorben yang paling baik untuk mengabsorpsi logam berat Zn adalah komposit kaolin dengan berbagai pertimbangan, seperti mudah teroksidasi dan lain hal yang tadi telah disampaikan. Namun, adsorben komposit kaolin ini mampu menyerap logam berat Zn sebesar 99,25%. Adapun saran untuk review jurnal selanjutnya adalah membahas absorpsi untuk limbah lainnya dan penggunaan adsorben yang lebih bervariasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.